Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara menambahkan atribut dan menginput data melalui SQL dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Kita buka aplikasinya dan kita nyalakan sampai warnanya berubah menjadi warna hijau. Nah, setelah itu kita nyalakan pada SQL. Jika warnanya sudah berubah seperti ini, kita klik admin di kolom SQL. Nah, ini sudah masuk dan kita diarahkan ke web yang bernama localhost php myadmin. Sebelumnya saya sudah membuat video bagaimana caranya membuat database di video sebelumnya. Dan pada kali ini saya hanya akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan atribut dan menginput datanya saja. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini sudah ada dua tabel. Yang pertama ada mahasiswa dan prodi. Nah, kita klik yang mahasiswa. Di sini sudah ada filenya, yaitu NIM, ID prodi, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Dan di sini saya akan menambahkan dua fil lagi, atau dua query lagi. Kita langsung saja masuk ke SQL. Yang pertama ini kita ketikkan news DB Academic. Setelah itu, jangan lupa teman-teman menggunakan titik koma di akhir. Setelah itu kita ketikkan lagi alter table. Alter table ini adalah perintah untuk menambahkan suatu atribut ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan pada tabel mahasiswa, teman-teman. Nah, apa yang akan kita tambahkan? Yaitu tanggal lahir, ada tanggal lahir. Nah, pada tanggal lahir ini kita menggunakan tipe data. Tipe data apa? Tipe data date not null. Date not null. Date not null ini adalah tipe data berupa angka untuk tanggal. Nah, setelah itu kita berikan koma. Karena saya di sini menambahkan lebih dari satu, maka kita tambahkan koma. Nah, apa yang akan kita tambahkan lagi yaitu add umur. Menggunakan tipe datanya int dan nullnya ini 11. Not null. Nah, not null ini adalah query yang menunjukkan bahwa tabel itu tidak boleh kosong. Setelah itu kita masukkan lagi titik koma. Nah, ini sudah ada teman-teman, alter table, apa yang akan dimasukkan, yaitu tabel mahasiswa, dan apa yang akan ditambahkan pada tabel mahasiswa, yaitu tanggal lahir, menggunakan tipe data date null, tipe data date not null, yaitu tipe data yang berarah, yang bertujuan ke tanggal lahir, dan yang kedua yaitu umur, yang menggunakan tipe data int 11, tipe data angka. Setelah itu ada not null, kita coba.
di sini teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat apakah dia bertambah atau tidak. Nah, di sini telah bertambah. Di kolom 5 ini ada tanggal lahir dan di kolom 6 ini ada umur. Tertambah ya teman-teman, ada NIM, ID Prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan umur. Dan yang kedua, kita masuk ke Prodi untuk menginput data. Sebelumnya di Prodi ini masih kosong ya teman-teman, belum ada ID Prodinya dan belum ada nama Prodinya. Dan di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya menginput data. Kita masuk ke SQL, caranya sama seperti tadi, diawali dengan menggunakan news DB Academic. Nah, jangan lupa menggunakan titik koma. Dan kita masukkan insert into. Insert into ini adalah perintah untuk memasukkan data baru. Memasukkan data pada tabel apa? Pada tabel Prodi. Nah, apa yang akan dimasukkan yaitu di sini pada tabel Prodi ya teman-teman, Prodi. Dan yang akan kita masukkan yaitu ada ID Prodi. Ada ID Prodi dan yang kedua yaitu ada nama Prodi. Nama Prodi. Nah, setelah itu kita tutup dan tambahkan values. Nah, values ini untuk apa? Untuk memasukkan isi data ke dalam tabel. Nah, apa saja dalam ID Prodi dan nama Prodi ini? Yang pertama, di sini saya akan memasukkan 5 Prodi. Nah, kita langsung saja. Yang pertama ada Prodi Sistem Informasi. Dan menggunakan tanda petik. Tanda petik ini menunjukkan bahwa di sini ada batas ya teman-teman. Jadi seperti kolom. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan koma, berikan koma untuk mengetikkan atau menambahkan Prodi yang kedua. Prodi yang kedua yaitu ada bisnis digital. Nah, setelah itu kita tambahkan koma lagi dan kita tambahkan Prodi yang ketiga atau ID Prodi yang ketiga, yaitu apa? Yaitu manajemen retail. Nah, setelah itu kita tambahkan yang keempat yaitu ada kewirausahaan. Dan yang terakhir ada desain komunikasi visual atau DKV. Nah, di sini kita tambahkan titik koma. Nah, pada insert into ini yaitu kita menambahkan pada tabel Prodi yaitu ID Prodi dan nama Prodi, menambahkan atau memasukkan data.
Yang pertama ini ada sistem informasi dengan ID Prodi nomor 1, dan yang kedua bisnis digital, ID Prodinya 2, yang ketiga manajemen retail, ID Prodinya 3, yang keempat kewirausahaan, ID Prodinya 4, dan yang terakhir DKV, ID Prodi yang kelima. Di sini saya sudah memasukkan 5 ID Prodi dan nama Prodi. Setelah itu kita coba. Nah, ini sudah berhasil, ada 5 ID Prodi. Nah, ini ya teman-teman gambarannya. Setelah itu, nah, di sini sudah ada 5 prodi ya teman-teman. Ada yang pertama, ID Prodi yang pertama, sistem informasi, ID Prodi yang kedua, bisnis digital, yang ketiga, manajemen retail, yang keempat, kewirausahaan, dan yang kelima ada DKV. Kita masuk lagi ke tabel mahasiswa. Pada kali ini saya akan memasukkan 551 data mahasiswa. Kita coba yang pertama. Kita coba yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, ini di sini yang pertama yaitu kita langsung news DB Akademik. Nah, news DB Akademik sama seperti tadi, memasukkan insert into. Nah, insert into, terus setelah itu kita tambahkan tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Apa aja yang ada pada tabel mahasiswa, atau file-file apa saja yang ada di tabel mahasiswa. Yang pertama yaitu ada NIM. Lalu yang kedua ada ID Prodi. Yang ketiga ada nama mahasiswa. Yang keempat alamat. Yang kelima yaitu tanggal lahir. Dan yang terakhir umur. Kita tutup dan kita tambahkan values. News DB Akademik, insert into ini adalah satu pasang ya teman-teman. Jadi mereka ini tidak boleh dipisahkan. Contohnya hanya insert saja atau install saja. Ini tidak boleh karena mereka ini harus saling melengkapi. Dan setelah itu yang kita masukkan ini tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa sudah terdapat NIM, ID Prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir, serta umur. Setelah itu kita tambahkan values. Values ini adalah isi data yang akan kita masukkan ke dalam tabel tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke NIM terlebih dahulu. NIM-nya yaitu 250 10 01. Nah, ini kita masukkan yang pertama. Setelah itu kita berikan tanda koma. Kita masukkan ID Prodinya. ID Prodinya apa? ID Prodinya itu 1. Nah, 1 ini apa? 1 ini yang tadi, yaitu sistem informasi. Setelah itu kita koma.
Kita tambahkan nama mahasiswa. Nama mahasiswanya Abimanyu. Alamat mahasiswanya Surabaya. Setelah itu tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya 2005, bulan 1, tanggal 12. Nah, setelah itu kita tambahkan umur. Umurnya berapa? Umurnya 21. Kita tutup, jangan lupa titik koma. Nah, insert into ini kan tadi yaitu atribut yang berpasangan ya teman-teman. Lalu setelah itu kan kita masukkan ke tabel mahasiswa. Nah, ada NIM, ID Prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir dan umur, serta values. Nah, di sini ada ada tanda petik ya teman-teman, ada tanda petik. Tanda petik ini bisa disebut juga dengan auto increment yang berfungsi untuk apa? Agar si nilai ini atau kita memasukkan nilai secara otomatis. Nah, ini sudah kita coba. Jadi teman-teman, ini kesalahannya ada di mahasiswa. Nah, setelah itu kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini sudah terdapat NIM-nya yaitu NIM yang ke-1, ID Prodi-nya 1, yaitu sistem informasi, nama mahasiswanya Abimanyu, alamat mahasiswanya Surabaya, tanggal lahirnya ini, dan umurnya 21 tahun. Nah, setelah ini kita masuk ke SQL lagi karena kita membutuhkan atau saya akan memasukkan 551 data lagi, maka saya di sini akan copy langsung saja. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Seperti tadi sama saja teman-teman caranya. Nah, DB Academic, setelah itu kita masukkan insert. Jangan lupa di mana ada insert harus ada into. Insert into pada tabel apa? Pada tabel mahasiswa. Kita masukkan file-filenya yaitu NIM. Setelah itu ada ID Prodi. Dan setelah ID Prodi ini ada nama mahasiswa ya teman-teman. Setelah nama mahasiswa, alamat, lalu tanggal lahir, dan setelah itu ada umur. Dan jangan lupa tambahkan values. Nah, kita lihat data yang sudah saya siapkan. Nah, ini sudah ada 551 data. Tadi kan sudah saya pakai 1, tetapi saya ganti NIM-nya tapi saya ganti ID Prodi-nya menjadi 1. Nah, di sini kita langsung copy saja. Kita lihat dulu, di sini sudah terdapat 550 data mahasiswa. Nah, sini sudah jelas ya teman-teman.
Kita langsung copy saja, berhubung di SQL ini tidak bisa memuat banyak, maksimalnya hanya 100 atau 100 lebih. Jadi di sini saya akan memasukkan 100. Saya akan memasukkan 100 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. Nah, ini sudah ada 100 ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita cek. Nah, ini sudah ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut ke data 101 sampai data 200. Atau sampai data 150. ya teman-teman. Kita masuk ke SQL lagi, sama seperti tadi. Nah, ini kita ganti menggunakan titik koma karena di akhir. Nah, di sini saya akan mengganti MHS-nya menjadi mahasiswa. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita coba lagi. Di sini sudah berhasil. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada 150. Setelah itu kita masuk lagi ke SQL untuk memasukkan data selanjutnya. NewsDB Academic. Titik koma. Tadi 150 ya teman-teman. Kita ganti lagi. Nah, setelah itu kita masukkan lagi dari data 151. Nah, sampai ke data 200. Nah, ini dia teman. Kita masuk lagi. Nah, ini sudah berhasil lagi teman-teman. Nah, ini dia. Di sini sudah jelas ada 5 prodiknya. Lalu kita ke SQL lagi. Dari 201 sampai 300.
Nah, ini dia. Nah, di sini ada ID prodinya 1, ID prodinya 2, ID prodinya 3, 4, dan 5. Dan ID prodi ini ID prodi yang pertama ini adalah sistem informasi, yang kedua adalah bisnis digital, yang ketiganya manajemen retail, yang keempatnya kewirausahaan, dan yang kelimanya ada desain komunikasi visual atau DKV. Belum saya ganti, teman-teman, maaf. Nah, ini juga sudah berhasil, teman-teman. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah terdapat 300 data mahasiswa, kurang 200 lagi. Sama seperti tadi, masuk lagi untuk ke data 301 sampai data 400. Nah, sampai data 400. Kita masukkan, dan ini jika di sininya koma, karena ini akhir, maka kita ganti menjadi titik koma. Ini kita ganti lagi. Karena kalau tidak diganti, maka dia akan error. Lalu kita coba. Nah, ini berhasil lagi ya, teman-teman. Setelah itu kita ambil satu kali lagi untuk dari data ke 401 sampai 2 kali lagi dari data 401 sampai data 50. Nah, ini sudah data ke 400. Setelah itu kita masuk lagi dari data 401. Nah, sampai data ke 500. Sudah ya, teman-teman, mari kita coba lagi untuk membuktikan. Nah, ini sudah berhasil lagi. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi di sini dia kebagi-bagi karena tidak bisa menampung banyak. Jadi saya bagi-bagi. Nah, sudah ada data ke 500. Nah, kita masuk ke SQL lagi. Untuk
sekali ambil lagi ya teman-teman. Dari 501 sampai 551. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sama seperti tadi ya teman-teman, dalam tabel mahasiswa ini ada NIM, ID Prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan umur. Nah, jadi ini yang terakhir. Kita masuk. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita masuk lagi. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, ada ID Prodi 1 yang berarti di sini sistem informasi. Di sini ada ID Prodinya 5 dengan Prodi DKV, dan di sini ada ID Prodinya 2 dengan Prodi Bisnis Digital, ID Prodi 4 dengan nama prodinya kewirausahaan, dan di sini ada ID Prodi 3 yaitu manajemen retail. Kita lihat ke strukturnya. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman strukturnya. Setelah itu kita lihat ke prodi. Di prodi juga sudah jelas ada 5 prodi dengan 5 ID prodi. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.